bersama saya Romi Gule dan rekan saya Selamat Gai. Selamat Gai. Jadi teman-teman Reaktoso, kita pada malam hari ini berbicara tentang kewirausahaan. Bagaimana memulai usaha, apalagi kalau bicara di kota besar, ya kan? Nah, kita sudah hadirkan sosok salah satu wirausaha, entrepreneur. Nah, ini nanti kita akan kita akan gali terus ya. Siapa sih sosok entrepreneur ini dan bergerak di bidang apa aja, ya kan? Siapa tahu nanti jadi inspirasi buat teman-teman Reaktoso. Oke, teman-teman Reaktoso, ini adalah Bung Franky. Halo. Halo teman-teman Reaktoso, ini Bung Franky yang kita lokasi syuting saat ini itu di venue-nya itu di Tanoniha Cafe. Bayangkan ya, pemilik usaha di Jakarta itu luar biasa. Nah, kita ini ingin tahu itu Tanoniha Cafe itu ceritanya gimana sih, Pak? Kalau Tanoniha Coffee. Tanoniha Coffee. Kalau kita bicara Tanoniha Coffee sih sebenarnya sih kebetulan gua kan dari Nias, besar di Nias, air di Nias, di tempatnya Gunung Stoli. Dulu awal-awal idenya kita mikir bikin nama bakso Indonesia. Tapi ada satu saat berpikir bahwa kenapa kita tidak coba satu nama daerah? Nama daerah ya, nama daerah. Yang kemarin kita cari-carilah nama daerah dan lain sebagainya, terinspirasilah dengan nama Tanoniha. Nah, mungkin kalau kita di secara ejaan kan dia terpisah. Biar gampang orang untuk mengejanya, saya gabungin tulisannya. Oh, gabungin. Jadi lebih ke bisa orang yang di luar Nias itu bisa menyebutkannya. Nah, hurufnya juga kita, O-nya kita. Mungkin orang akan menyebutnya Tanoniha, bukan Tanoniha. Ya. Mungkin seperti begitu. Nah, saya juga sering kalau misalnya customer kita nanya, apa sih arti Tanoniha itu? Ya kita bilang tanah air. Kita persingkat aja tanah air. Jadi makanya tagline kita itu kopi dari tanah air. Oke, kopi dari tanah air ya? Iya. Oh, yang ini Tanoniha Coffee Shelter ini? Artinya ini kita berhentian tempat ngopi. Oh, jadi kalau teman-teman Reaktoso mau main ke Jakarta atau lagi di Jakarta, betul, ya kan? Datanglah ke Tanoniha Coffee Shelter. Jadi tempat apa tadi? Pemberhentian ngopi. Tempat pemberhentian ngopi. Yo. Nah, mungkin bisa dicari juga ya. Kopi Tanoniha atau Tanoniha ya, Coffee. Tanoniha Coffee ada di IG-nya ada. IG-nya ada ya. Nah, teman-teman bisa cek juga IG-nya Tanoniha Coffee. Ya. Dan ini lokasinya di mana, Bang? Di Kuningan. Oh, Kuningan. Kuningan tepatnya Sebenarnya tepatnya itu di belakang Mega Kuningan. Di belakang Mega Kuningan. Nah, kalau berarti itu ya, jadi ngambil kata Tanoniha itu memang karena berasal dari Nias. Itulah kafe Tanoniha. Terus juga tujuan selanjutnya sebenarnya sih begini. Kita kan kalau di Nias ini orang banyak tanya, Nias itu di mana sih? Kan gitu kan? Oh, oke. Nias itu di mana gitu loh. Nah, kita tuh sibuk menjelaskannya, sibuk buka peta dan lain sebagainya. Terus oh ada Nias ini katanya. Ya kita bicara uang di 1000 lah yang lompat batu itu, kita bicara sering-sering begitu, Pak. Lama-lama juga dengan nama Tanoniha ini bahwa mereka bilang, oh Nias itu mereka akan cari, akan penasaran. Apa sih Nias itu di mana sih? Ya itu bisa mengundang orang melihat situs-situs Niasnya kita, bisa mengundang orang untuk lihat penasaran dengan Nias, bisa lihat oh ternyata di dalam Nias itu banyak pariwisata bagus. Oh, oke, ini bagus juga ya. Jadi salah satunya mempromosikannya. Iya. Jadi salah satu mempromosikan Nias juga ya. Saya tidak mempromosikan Nias dengan berbagai model, cuma saya coba mempromosikan Nias itu, mengenalkan itu dengan bentuk konsep coffee shop. Oh, coffee shop. Dengan nama Nias, dan kemudian orang akan tahu. Karena kalau dia buka di IG Tanoniha Coffee, oke, kita akan bikin tagline-nya itu berasal dari bahasanya dari Nias, bla 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 semuanya. Mungkin akan mereka cari, oh Nias itu apa sih?
khususnya. Nah, sekarang kan teman-teman di luar sana kan banyak bikin konten tentang niat, banyak bikin konten tentang pariwisata niat. Ya, cuma sebagian kecil mudah-mudahan bisa membantu lah. Ya, kita Membantu untuk masyarakat umum, khususnya di Indonesia atau di luar, tahu tentang Tanoniha ini. Oke, nah pertanyaan berikutnya Bang. Kok bisa berani bikin satu coffee shop di Jakarta? Ini mungkin ya. Jadi kalau kita bicara dari daerah itu kan, atau mungkin udah di sini juga orang anak-anak perantauan ya. Anak perantauan itu, aduh, susahnya mungkin dari segi modalnya, ya kan, dari apalah. Jadi takut bikin usaha gitu ya. Nah, ini dari Bang Franky sendiri itu, pertama yang saya tanyakan adalah itu awalnya apa Tanoniha dan tahun berapa, dan kemudian kok bisa berani bikin di kota besar loh? Ya, sebenarnya sih persoalan berani nggak berani itu persoalan mental. Kita bicara mental, karena bisnis ini atau usaha UKM kecil-kecilan ini sebenarnya lebih ke mental. Lebih ke mental kita. Punya uang, punya kemampuan, tapi tidak ada mental, tidak jalan. Ya, betul. Jadi meskipun punya uang, tapi kalau nggak ada mental, ya gimana, nggak jalan juga gitu ya. Nah, sebenarnya sih ada, kalau saya sih kan mulainya Tanoniha ini kan dari gerobak, dengan nama yang berbeda, dari gerobak. Jadi jangan, sebenarnya sih bagusnya begini, boleh berpikir besar, boleh berpikir bahwa buka usaha itu akan menguntungkan bla bla bla, tapi kan jangan dilihat itunya. Saya tidak pernah membuka satu usaha, sampai sekarang saya tekunin di bidang kopi ini, saya tidak pernah berpikir hasilnya. Tapi nikmatin prosesnya. Nah, orang kadang-kadang kalahnya di situ, mau bermimpi besar, tapi tidak mau berproses. Nah, kalau saya kan prosesnya dari 2015 itu, prosesnya itu saya bikin gerobak. 2015? Iya, kita bikin gerobak. Iya, saya bikin gerobak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Gerobak ya Bang? Iya. Sampai gini sekarang itu boleh diceritain lagi Bang ini. Ya, saya juga jadi ngeri-ngeri jadi nih. Dari gerobak Jadi penasaran kita ini Bang. Terus sampai bikin usaha begini itu, aduh, luar biasa. Saya berpikir ya, satu, kalau Bang Franky tadi itu bicara mental. Nah, terus modal, meskipun punya modal, tapi kalau mentalnya nggak bisa. Iya, nggak punya mental untuk bisnis. Mental apa ya? Mental wirausaha Ya, gitu ya. betul. Mental bisnis itu juga susah juga. Nah, dulu emang punya modal Bang? Enggak. Memang enggak ada. Nggak ada modal. Wah, Makanya dulu kita hitung-hitung juga, awal saya pertama kali buka gerobak itu, kerjakan sendiri gerobaknya, bangun sendiri itu habis 8 juta. Habis 8 juta, kita beli peralatan seadanya, manual semuanya. Terus kita uji coba di satu daerah namanya Cipinang sana. Terus berlama-lama kita coba untuk nge-branding dan kemudiannya berhasil. Ya, terus saya kembangin ke boot pada saat itu. Itu pun boot saya pakai kayu-kayu bekas. wah, luar biasa. Aduh, nggak bisa bayangkan. Maksudnya dari sesuatu yang kecil, dari gerobak tadi, terus dari bahan yang digunakan, ini yang perlu ditekankan di teman-teman Oyakos itu tentang mentalnya nih Bang. Nah sih kalau kita bilang awalnya saya juga kan berpikirnya gini, saya tidak punya kemampuan untuk membayar orang membangun suatu tempat karena biayanya besar. Ya, saya cobalah untuk nukang sendiri, bangun sendiri dari kayu-kayu seperti palet dan lain sebagainya, terus peralatan seadanya. Ya. 2 tahun kita coba di daerah situ, kemudian tahun 2017 ini kemarin, nah, Tanoniha dikasih di sini lah. Akhir tahun 2017 itu Tanoniha kita buka di sini.
tanahnya bukan di Nah, sini. kebetulan itu saya juga kan ini punya teman, tempat ini punya teman dan ngajak kerjasama. Nah sih apa sih modal kita sebenarnya? Di samping duit itu apa modal kita? Kepercayaan. Kalau kita punya rekan bisnis, berarti kita harus bangun sebuah kepercayaan yang orang pun bekerja sama kita nyaman. Itu terpenting sebenarnya. Mungkin kalau orang yang punya duit banyak, dia tidak butuh orang kan ya. Orang kali. Dia bisa bayar orang, dia bisa ini, tapi kembali ke mental. Berarti inilah proses ini yang luar biasa. Oh, oke. Jadi sebenarnya sebelumnya memang ada basic. Maksudnya kenapa nggak misalnya buka toko baju, nggak Yang lain buka gitu. toko kalau yang Sepatu. toko Iya. sepatu atau toko bangunan. Nah, Kenapa tertarik kopi, Bang? Kebetulan sih basic saya dari awal kerja itu saya merantau Jakarta kan 2003 ya. 2003. Ya 2003 awalnya saya juga nyari-nyari kerjaan nih. Nah, Nah, ada 2005 itu saya kecemplung di satu perusahaan besar yang di bidang F&B, F&B. nah, khususnya kopi. Nah, dari situlah mulainya untuk menekuni ini bidang. Oke. Nah, 2015 saya berpikir untuk jangan terus-terusan untuk berpikir di zona nyaman. Di bidang saya ini sebenarnya orang juga bisa. Tapi belum tentu berani buka kota besar, Bang. Proses sebenarnya. Oh, proses. Sanggup nggak untuk bertahan dengan proses itu? Jadi kembali ke mental tadi. Betul. Nah, kalau kita lanjut ini, Bang. Kalau tadi dibilang ada proses, ya ada proses. Berarti ada jatuh bangunnya tuh, Bang? Ada. Ada jatuh bangunnya. Ya. Terus gimana cara mengatasinya, Bang? Saya mengatasinya sebenarnya sih kalau di dunia entertain ini tidak, atau di dunia F&B ini, saya tidak pernah berpikir bahwa harus untung sebenarnya awalnya. Harus untung. Tapi kita harus berpikir bagaimana ini dikenal dulu. Nah, prosesnya kan panjang banget ya. Prosesnya panjang. Karena kebetulan juga Oya juga ngajak ini kan setelah berapa lama saya buka gitu loh. Oh, gitu. Nah, belum tentu langsung pas saya buka langsung orang mau wawancara atau apa gitu. Nah, proses-proses itu ya, apalagi masa-masa COVID ini kan, wah berat. Nah, ini waktu mulainya kopi itu masih buka nggak, Bang? Masih kita tetap buka. Itu tetap buka? Ya, kita tidak pernah tutup karena saya berpikir begini. Berbisnis ini sebenarnya sih berpikir bukan berbicara kepentingan pribadi lagi. Nah, kita menjalani satu proses bisnis, maupun besar atau kecil, ada tanggung jawab yang harus kita pegang. Paling utama itu kadang-kadang kita berpikir soal karyawan. Betul kan? Iya, betul. Nah, kadang-kadang orang berbisnis berpikirnya karyawan itu cuma kelas pekerja. Bagaimana kalau kita berpikir kalau karyawan itu kita kembangkan menjadi aset? Makanya pada saat COVID ini saya berpikir nggak apa-apa deh, kita tidak punya untung dulu, tapi yang penting karyawan kita tidak nganggur, masih ada penghasilan per bulannya gitu. Nggak apa-apa kita tidak dapat profit atau apapun di luar sana yang selalu gitu sebelumnya kita harapin, tapi minimal bisa bertahan dulu lah kafe ini. Tapi ini juga yang perlu kita ambil ya. Di masa pandemi, ya masa COVID sekarang ini, itu bisa survive, Bang. Itu luar biasa banget karena yang kita tahu sendiri, kita bicara perusahaan besar. Ya, betul. Perusahaan besar ya, pabrik atau itu pada satu karyawannya di PHK, ya kan. Terus kemudian banyak yang tutup, Bang, banyak yang tutup. Dan kapitalnya ini, wah itu luar biasa, tetap survive meskipun pandemi. Saya sih kalau dibilang dari zaman demokrasi zaman dulu juga sebenarnya usaha UMKM ini yang paling kuat bertahan. Nah, kita terselamatkan krismon zaman dulu itu juga karena UMKM. Indonesia ini tidak drop ya karena UMKM. Makanya kan banyak teman-teman di luar sana atau masyarakat di sana itu bergiat untuk membangun UMKM. Kemudian itu nanti berkembang jadi skala PT atau PBK itu urusan belakangan. Tapi kan banyak kita bisa bantu masyarakat dengan membeli produk mereka. Kan
Ya sekarang kan banyak muncul nih apa bisnis online baru dalam artian usaha-usaha rumahan. Nah kalau saya kebetulan memang udah ada usaha ini ya coba saya survive di situ lah. Gitu loh. Kita bagaimana nanganinya, gimana cara onlinenya, gimana orang datang nggak perlu datang, bagaimana kita untuk suggest ke orang dan gitu-gitu. Oh, gitu. Kan teknologi udah terlalu banyak sekarang bisa kita manfaatin. Jadi ya inilah tanggalnya kopi saya juga sangat terinspirasi Pak, maksudnya dengan membuat kafe ini itu masa pandemi itu masa tetap jalan gitu ya, tetap survive itu luar biasa. Karena terus terang saya juga kita punya usaha kecilan kita kadang tutup buka. Iya kadang tutup buka. Tapi inilah luar biasa banget sama Frankie meskipun pandemi tetap survive. Tadi kalau kita di awal tadi kita bertanya-tanya tentang dari mana sih asal muasal minyak kopi, terus prosesnya abang tadi udah ceritain bagaimana bangun minyak kopi. Saya pribadi mungkin teman-teman yang proses juga itu sangat mengagumkan lah ya. Di kota besar ini itu jarang ya, apalagi kalau kita bicara kita asalnya dari Nias ya kan, jarang lah maksudnya membuat sesuatu yang bisa dikenal orang, apalagi Bang Preti juga bawa namanya. Nah itu yang kita juga apresiasi buat Bung Preti. Nah ini sesi ini Bang, kita mau tanya-tanya. Tanya ngeri kali nih. Internal tanahnya kopi. Pertama saya mau tanya, ada nggak keinginan buat ke depan berbagi buat teman-teman pemirsa Koya Tokso, misalnya satu, ini kan entrepreneurship, itu wirausaha. Ada nggak sih program atau mungkin niat ingin mengajak teman-teman untuk gabung di Koya Tokso? Atau mungkin bikin cabangnya kali ya, bikin cabangnya atau mau expand kemana lagi Bang? Kalau cabang sih pasti ya, setiap bisnis itu kan harus dikembangkan. Kalau ada kesempatan dan momentum kita bicara momentum. Kita harus bicara momentum bahwa lihat bahwa tahap dikembangin nggak. Nah, karena harus proses itu kan panjang, manajerial dulu, kita harus pastikan tempat ini settle dulu, pastikan bahwa tempat ini benar-benar pilihan untuk orang sekitar Kuningan atau di luar sana, seperti begitu kira-kira. Nah kalau untuk pertanyaan Bung tadi soal ada pengen ngajak nggak? Kalau saya sih sebenarnya sih orangnya terbuka lebar ya. Mungkin ngajaknya tidak dalam join, tapi untuk berbagi pengalaman, sharing, berbagi ilmu ya, mungkin berbagi ilmu. Nah, panjang saya buka itu ada teman-teman dari yang perantauan, dari Flores atau dari Papua itu sudah buka masing-masing. Sudah buka masing-masing. Nah, mereka belajar atau mencoba untuk sharing ilmu. Apa sih, bagaimana sih cara kita buka usaha kecil-kecilan? Ya saya bantu di situ. Nah, sekarang Bang di segmennya apa sih ada nggak niatnya Abang itu untuk yuk teman-teman mari kita mulai berusaha, mungkin ada sharing gitu, dan buat kedepannya untuk program Tanzania apa gitu Bang, boleh disampaikan kita? Ya, kalau untuk sharing sih kalau saya tadi sampaikan di awal ya, kalau mau datang, mau ngobrol, mau belajar apapun tentang coffee shop, silakan. Ataupun ada rencana teman-teman mau gabung di satu komunitas untuk kita bicara, kita ajak teman-teman yang punya bisnis di coffee shop, mungkin saya berasa oke juga sih. Oke juga ya. Yang kembali yang penting saya outputnya dapat gitu. Jangan cuma datang sekedar streaming ore, tapi outputnya nggak dapat. Outputnya nggak dapat. Itu saya juga kurang setuju tuh Pak. Yang penting
apa sih yang mau diserikan dan kita aplikasikan itu lebih baik. Jadi apa biar ada outputnya. Nanti inputnya dari abang, tiba-tiba outputnya nggak dilaksanakan, nah itu sudah. Nah, makanya kalau teman-teman misalnya itu paling poin-poin terpenting jangan bicara modal dulu. Jangan bicara modal. Kesiapan mentalnya dulu kita berbicara. Kita gali dulu kalau misalnya memang dulu saya selalu ya sharing-sharing sama teman-teman yang buka usaha itu tujuannya apa dulu nih? Kita gali dulu nih, mentalnya siap nggak? Kalau mentalnya udah siap, kita kasih masukin apapun, mungkin mereka bisa kembangin lebih bagus. Oke. Terus, nah ini buat bagi pemirsa ya Toto, ada nggak promo bang dari Tanonia Coffee? Nah kalau Tanonia Coffee lagi bikin promo 1 literan sih, kopi 1 literan. Nah, coklat sama kopi tanah air itu bisa promo di angka 120. Nah, kebetulan juga dari awal saya buka ini tidak pernah ada promo. Tidak ada promo. Jadi ini di Oya Toto ada promo Ini kesempatan ini bisa juga. Gimana nih? bisa saya kalau itu bisa diatur. Ya. Kalau datang ke sini nih ada promo nih bang? Ada, bisa Ada diatur promo, ya? itu. Oke, nanti kalau mau ke Tanonia Coffee, nanti minta promonya ke Bung Franky ya. Ya, ada promo ini. Karena kita suka promo. Oh siap. Orang Indonesia itu kan selalu mau datang ke tempat itu karena promo. Karena promo ya. Nah, Tapi dulu menurut saya jangan. enggak. Saya mau jelasin juga begini. Tanonia Coffee itu dari awal saya bikin pas soft opening terus full openingnya itu saya tidak pernah ada promo sedikit pun. Harga 20.000 ya beli 20.000. Jadi dalam artian begini. Mungkin saya agak berpikir agak beda kali ya, nggak tahu deh. Atau berani-berani aja gitu loh. Buka satu tempat di sini tapi nggak ada promo. Jadi mungkin saya berpikir begini. Kalau orang datang uji kopinya dengan harga segitu oke, masuk berarti dia mau balik lagi. Kalau cocok gitu, kan terselera ya. Kalau cocok di lidahnya dia pasti balik lagi. Dia percaya itu saja. Kalau kita ngandalin promo terus-terusan itu susah juga sebenarnya. Yang diandalin orang promo. Promonya. Oke, tapi yang jelas teman-teman Oya Toto bila main ke Tanonia Coffee jangan lupa mampir di daerah Kuningan dan bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Franky untuk mau sharing apa aja untuk kemajuan teman-teman. Ya betul. Mau jadi entrepreneurship apa misalnya, mungkin bukan Nggak harus kopi. nggak harus kopi ya kan? Kopi. Mau usaha jual baju ya kan, mau usaha buka restoran kali ya kan. Mungkin Skala deh, restoran. teman-temannya ada ide tapi bingung mengarahkannya kemana, Oh iya. bingung menganalisanya bagaimana. Mungkin kita bisa bantu untuk Kita bantu. ya, kita bisa analisa, kita bisa teori kanvas untuk part-part ini bagaimana suatu bisnis bisa berjalan. Mungkin analisis SWOT udah ketinggalan, karena kan udah teori kanvas sekarang. Teori kanvas dalam bisnis itu ya ada bisnis teori kanvas yang semua elemen itu harus dipikirkan, sampai stakeholder sampai supplier itu harus dipikirkan. Tuh loh. Pemangku kepentingannya siapa aja, masyarakat sekitar siapa aja itu harus dipikirkan. Oke. Nah, ini ada yang ketinggalan, Pak. Kalau bicara produk, bicara program dari misalnya, ya, ini tadi kan tadi Bang cerita tadi dari masa pandemi tetap survive. Nah, ini kiat-kiat apa aja sih, Bang? Maksudnya, kok bisa berani gitu, tetap survive, tetap jalan meskipun pandemi. Ya, pemikirannya sebenarnya begini. Pas masa pandemi ini kita berpikir kan untuk awalnya konsepnya kan take away ya. Nah kebetulan juga online kita juga jalan, terus masyarakat sekitar di sini beli langsung cabut. Tapi ya masa pandemi ini juga ada juga tetap orang yang duduk-duduk. Di kursinya mereka ada yang berdiri sambil minum berdiri, ada juga. Ya bersyukurlah. Kita harus bersyukur bahwa kita tidak takut dengan kondisi seperti begini gitu. Tapi kita maju terus. Harus pede. Harus pede terus. Harus pede. Luar biasa. Meskipun pandemi tetap pede. Betul. Ini Kalau ada
ada aura-aura apa itu bisa gimana gitu? Ada daya tariknya gitu, Oh, iya, magnetnya. maksudnya apa? Jadi sih kalau makanya saya bilang kan kalau misalnya kita bersatu tim itu, kebetulan kan teman saya, ini kita berdua nih, kebetulan sudah datang tuh bapaknya, Abraham, teman saya, apa namanya, modal kepercayaan. Kita bisa pede untuk menjalani ini terus. Apapun situasinya kita harus pede. Oke, ada pertanyaan dari Ini pertanyaannya cuma satu. Wes, nanti berkembang banyak ini. Enggak, soalnya ini mengenai omset, Pak. Jadi untuk Kopi Sanunia kita ini untuk omsetnya per bulan udah masuk yang keberapa? Itu pribadi. Dan tidak bisa dibagi ya, Bang ya? tidak bisa dibagi-bagi itu. Itu kan Saya tergiur tadi, Bang. makanya saya bilang tadi berusaha itu jangan berpikir soal keuntungannya Oh saja. gitu. Oke dah. Kalau misalnya omset dan lain sebagainya itu sebenarnya sih itu berpribadi perusahaan ya, rahasia Oh, perusahaan. iya. Bukannya saya tidak mau berbicara soal omset. Mungkin kalau dikalkulasi mungkin orang bisa baca masing-masing, mungkin Bung bisa baca omsetnya kira-kira dengan situasi begini omsetnya berapa. Tapi kan kita berbicaranya berbicara begini. Pada saat buka mau omset besar, apa omsetnya pelan-pelan naik. Kita harus bisa analisanya begini. Kalau omsetnya besar, blow up dari awal, kita harus bicara soal banyak faktor. Karena ini tempat baru, itu satu kan. Ini tempat karena belum ada saingannya. Nah, kemudian orang kemudian udah coba. Faktor-faktor lain kita harus berpikir bahwa begini, kesiapan SDM, kesiapan orang untuk mensajikan produk ini tetap konsisten, tetap SOP, tetap apa yang diminum hari ini besok diminum sama. Ini seperti begitu kira-kira. Nah, memang kalau bisnis yang F&B begini berbicara kita rasa. Kalau kita bicara konsisten rasa itu penting sekali. Oke, jadi bisnis F&B ini itu kalau istilah bahasa Indonesianya itu bicara makanan dan minuman. Iya. Nah, kebetulan yang dikelola sama Bung Frenzy itu tentang kopi minumannya. Ya, kopi minumannya. Jadi kalau ingin memulai usaha F&B atau bicara kopi shop, itu sebenarnya yang dibicarakan adalah cita rasa dan konsisten. Iya. Konsisten. Jadi kita jangan berbicara masalah omset. Ya kan? Lain kali aja. Itu pribadi nanti kita bicara. Ya. Ya, Jadi bicara omset ini ada. kenapa saya bertanya? Tapi karena saya penasaran. Oh, penasaran. Wah, jangan-jangan mau bikin. Boleh. Yang penting analisanya kuat. Amin. Setelah analisa itu ya mau dijalanin. Oke, sip. Kita ke penghujung acara. Ini sudah segmen terakhir ya. Sudah segmen terakhir. Pesan, kesan dan pesan. Sih, nggak ada kesan, pesan doang sih. Oh, pesan aja. Oke. Pesan buat teman-teman pemirsa Oleh Toto. Ini bicara entrepreneurship kewirausahaan. Apa yang mau disampaikan? Pesannya apa sih? Karena kan ada motivasi besar Ya. misalnya. Tapi mental tadi kan nggak ada. Ada duit besar, tapi belum tentu juga outputnya berjalan dengan baik gitu misalnya. Nah, ini pesan buat pemuda atau ya dari mana aja lah. Apa sih pesannya Bang? Supaya tetap maksudnya berusaha tetap survive terus gitu. Jadi kalau saya dari saya sebenarnya begini. Memulai suatu bisnis itu jangan bicara besar kecilnya dulu. Ini Oke. pesan paling penting itu poinnya adalah jangan bicara besar kecilnya dulu. Mau bisnis apapun itu, mau kita berbicara bisnis cilok saja atau mau bicara bisnis kita jual sedotan aja atau tusuk gigi saja, kita bicara niatnya dulu. Itu pertama, bicara niat. Kemudian bangun sebuah konsepnya, mungkin bisa dengan membangun link, bisa membangun dengan komunitas sekitar, ataupun bisa membangun dengan modal-modal online, itu bisa. Nah, yang paling kemudian ya harus berani berproses.
Kadang-kadang kan orang itu bermimpi besar, tapi tindakannya kecil. Tapi lebih baik berpikir besar dan tindakan besar, atau berpikir kecil tapi Tindakan besar. Berpikir besar, tapi berani memulai dari hal-hal kecil dulu. Mulai dari itu ya Bang ya. Ya, banyak dari kita kan bukan lahir dari anak konglomerat, bukan lahir dari bayi sudah kaya gitu. Kaya. Kaya. Jadi kita harus saya percaya sih begini ya. Semua kesempatan itu adil kok. Kesempatan itu adil kok. Tergantung kita mau apa tidak. Itu saja. Nah, dengan perkembangan teknologi, Pak, pesannya apa dengan supaya apakah kita manfaatkan teknologi? Harus. Harus. Kalau kita tidak bisa ngikutin zaman, digila sama zaman. Di bisnis usaha, di usaha bidang apapun, kalau tidak berani ikutin zaman, digila sama zaman. Kalau kita bicara dulu, belum zaman online untuk bicara Tokopedia dan lain sebagainya, orang akan jualan dari rumah, orang mengharapkan datang. Nah sekarang orang udah bisa jemput bola dengan promosi di Tokopedia atau seperti saya di GoFood atau GrabFood, seperti begitulah. Manfaatin link sebanyak-banyaknya, manfaatin teknologi itu sebanyak-banyaknya. Nah, ataupun teman-teman bisa bangun teknologi sendiri. Oh iya, itu lebih baik lagi. Iya. Kan, ya? Saya juga berpikir kemarin tuh Nias belum punya. Hah? Yang belum punya? Iya, harus itu dibikin. Amin. Semoga kita harapkan dari Nias juga. Iya, maksudnya gini. Salah satu teknologi ya. Iya, karena kita bicara Nias ya, saya juga harus berani untuk mengembangkan Nias ini. Tokopedia atau apapun itu impor dari luar, nah, dalam artian impor dari Jakarta. Nah, kenapa kita tidak coba dengan bikin sendiri khusus Nias gitu loh? Jangkauannya Nias aja dulu, karena ini satu kepulauan besar. Ya lumayan lah. Gitu loh. Ya siapa tahu ada teman-teman yang bisa bangun aplikasi atau apa ya, saya senang sekali gitu. Akan segera datang aplikasi. Oh siap. Nanti kita Joyatoso juga. Oke. Joyatoso juga. Jadi teman-teman tunggu salah satu program dari Oya itu yang buat Nias juga. Yang buat Nias dan bukan hanya buat Nias juga. Itu buat banyak orang. Yang kita bicara lingkup Indonesia pun. Tapi nanti akan datang. Kita akan carikan kabar nanti. Ya boleh. Kita harus diundang itu. Hah? Saya harus diundang itu. Karena bukan hanya harus diundang, harus masuk di aplikasi itu. Oh siap. Ya, harus masuk di aplikasi. Tawaran yang menarik. Hah? Ya harus masuk. Ya terutama usahanya kan kopi misalnya. Ya nanti kalaunya kopi kita masukkan di layar. Bisa. Oke. Baik, itu tadi pesan-pesan dari Bang Franky. Poin pertama yang saya tangkap adalah ingin memulai usaha atau ingin berwirausaha, jangan pernah takut, tetapi utamakanlah mentalnya berwirausaha. Jangan berpikir harus besar dulu, Ya, Bang, ya? betul. Tetapi mulailah dari hal yang kecil. Nah sampai sekarang gimana sama Bang Franky kan udah tahu sendiri ceritanya, dan semoga acara ini bermanfaat buat pemirsa Joyatoso. Terima kasih Bung Franky atas waktunya malam-malam begini. Ya, thank you sudah diundang di sini untuk. Oke, terima kasih juga Bang Franky. Baik, teman-teman Joyatoso, kita pamit undur diri bersama saya Romi Gule dan rekan saya Selamat Jai. dan Selamat Jaya. Bang Franky Mukni ya. Iya. Kebetulan nama jalannya juga Guru Mukni. Oh, Guru Mukni ya. Pamit undur diri dan terima kasih, sampai ketemu di acara-acara Joyatoso selanjutnya. Terima kasih.